Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu Ani. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang sudah pernah dikeluarkan Bu Ani lewat kuis kemarin. Jadi ini buat bahan anak-anak belajar persiapan ulangan PH 1 besok. Oke, jika anak-anak suka dengan video ini, jangan lupa mohon di like dan subscribe ya. Terima kasih. Mari kita mulai soal nomor 1. Oke, baik anak-anak, kita bahas soal nomor 1. Soal nomor 1 itu adalah disajikan tabel tentang tinggi badan sekelompok siswa. Akan dibentuk sebuah grup dengan ketentuan tinggi badan lebih besar atau sama dengan nilai kuartil bawah. Pertanyaannya, tinggi badan anggota grup paling rendah sama dengan titik-titik. Oke, karena di sini ada ketentuan bahwa tinggi badan yang akan dipilih dalam sebuah grup adalah yang lebih besar atau sama dengan kuartil bawah, berarti anak-anak harus mencari nilai kuartil bawah. Oke, anak-anak bisa lihat pada tabel. Masih ingat ya, karena ini berfrekuensi, maka kita harus buat frekuensi kumulatif terlebih dahulu. Kita harus buat FK. FK itu kan dijumlah-jumlahin ya. 2 tambah 5, 7, 15, 33, kemudian 48, 54, 57. Oke, kita ulangi. 2 tambah 5, 7, tambah 8, 15, 33, 48, 54, 57. Oke, seperti itu. Karena FK-nya 57, kita cari nilai kuartilnya. Pertama-tama kita cari nilai tengahnya dulu terlebih dahulu ya, nilai tengah. Ini ganjil. Kalau ganjil, berarti kalau begitu 57 dibagi 2, yaitu adalah, ya betul sekali, 28,5, berarti kalau begitu 29. Terletak pada data ke-29, itu nilai Q2-nya. Sekarang karena kita mau cari kuartil bawah, ingat kuartil bawah itu artinya Q1. Karena itu artinya kuartil bawah, berarti dia terletak pada kelompok ini. Kelompok ini itu berarti antara data pertama sampai data ke-28. Nah, 29 tidak diikutkan lagi karena 29 ini sudah datanya Q2, nilai dari data Q2. Berarti kalau gitu anak-anak dari 1 sampai 28. Karena ini genap berarti diantara ya, masih ingat. Nah, tinggal dibagi 2 aja. 28 dibagi 2 berarti 14. Berarti kalau gitu 14, 15. Oke, anak-anak bisa lihat data ke-14. Di sini ada angka 15 ya. Kalau di sini 15 berarti data ke-14 dan data ke-15 ada di sini. Berarti nilai Q1 ada di sini. Berapa besarnya? 161. Maka kuartil bawah atau Q1-nya adalah data ke-14-nya 161, data ke-15-nya juga 161, kita bagi 2. Berarti nilainya 161. Ya, ini dia nilai kuartil bawahnya. Jadi dengan demikian tinggi badan anggota grup yang paling rendah sama dengan 161. Oke, kita bahas soal berikutnya. Oke, kita bahas soal berikutnya. Nomor 2, pertanyaannya adalah modus. Modus adalah, ya betul sekali, frekuensi yang paling besar. Frekuensi yang paling sering muncul ya, frekuensi yang paling sering muncul. Nah, berarti anak-anak bisa lihat berapa frekuensi yang paling besar pada tabel. Frekuensi paling besar pada tabel adalah ini. Nah, berarti kalau begitu nilai modusnya adalah ini, 7. Paham ya? Oke, next soal. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita mulai pembahasan soal nomor 3. Pertanyaannya adalah kuartil atas. Kita berarti buat FK terlebih dahulu. Kita buat FK terlebih dahulu, berarti 6 tambah 10, 16, 28, tambah 17, 45, kemudian tambah 9 berarti 50.
4, terus berarti min jadi 60. Oke, kita cari 1 sampai 60, nilai tengahnya berarti di sini. Genap berarti di antara 30 dan 31. Itu nilai Q2. Pertanyaannya adalah kuartil atas atau Q3. Berarti Q3 ada di kelompok data yang ini, di antara 31 sampai 60. Karena pencari Q3 harus lihat pola dari Q1, berarti kita harus nyari Q1 dulu ya. Lihat polanya aja. Oke, Q1 1 sampai 30. Genap di antara. Berarti 30 bagi 2 15. Berarti 15 16. Lihat pola, ini ditambah 14. Berarti ini juga sama caranya, lihat pola, ini juga ditambah 14. Berarti dapat 45. 45 46. Itu dia letak Q3. Berarti anak-anak lihat 45 pada FK ini dia 45 ada di sini. Nilainya berapa? Nilainya 7. Berarti 7 tambah yang 46. 46 berarti ada di bawahnya ya. Berarti nilainya berapa? Nilainya 8. Berarti kalau gitu 7 tambah 8 dibagi 2. Berarti hasilnya 7,5. Ya, ini dia nilainya. Nomor 4 adalah rata-rata. Oke, mencari rata-rata kita gunakan rataan sementara ya, pakai pengkodean. Masih ingat anak-anak? Kita pilih dulu siapa yang mau jadi rataan sementaranya. Oke, misalkan yang dipilih adalah ini 157. Maka anak-anak mencari nilai D terlebih dahulu. Semua XI kita kurang 157. Mulai dari 154. Dikurang 157 berarti dapat minus 3. 155 dikurang 157 min 2. 156 diambil 157 min 1. Ini berarti 0, ini berarti 1, ini berarti 2. Oke, D nya udah dapet, baru kita kali dengan F. Oke, ini F nya 3 dikali min 3 berarti min 9. Ini berarti min 14. Ini berarti min 12, ini 0, ini 20, dan ini berapa? 86. Kemudian kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan min 9, min 14 itu minus 23, minus 23, minus 35. Minus 35 ditambah 20 berarti minus 15. Minus 15 ditambah 86. Minus 15 tambah 86 berarti dapat 71. Oke, berarti rata-ratanya adalah rataan yang kita pilih tadi kan 157 ya. Ini dapat jumlahnya 71. Jumlah frekuensinya kita hitung 3 tambah 7 10, 22, 37, 57, 100. Oke. Berarti 157 ditambah berapa tadi jumlah FD-nya? 71 dibagi berapa jumlah frekuensinya? 100. Berarti 157 ditambah 0,71. Ya, 157,71. Maka kita jawab yang ini. Oke. Next. Oke, baik anak-anak, kita masuk pada pembahasan soal nomor 5. Karena ini datanya tunggal, murni tunggal. Anak-anak lihat, sudah urut belum? Kalau sudah urut, berarti bisa langsung kerja. Kita hitung jumlah datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ganjil. Kalau ganjil berarti tengahnya tepat 1. 9 bagi 2, 4,5 ya. Berarti karena 4,5, berarti data kelima berarti. Ya, 4 di kiri, 4 di kanan, berarti Q2-nya ada pada data kelima. Tuh 2, 3, 4, 5, itu dia. Karena ditanya Q1, berarti anak-anak lihat yang ini, ya antara ini. Di mana tengah-tengahnya? Berarti ini, tengah-tengahnya. Berarti 3 tambah 4 dibagi 2. Itu dia nilai kuartil bawah atau Q1. Hasilnya 3,5. Oke, sip. Next. Nomor 6, pertanyaannya adalah median. Perhatikan apakah sudah urut. Oke, data sudah urut dari yang paling kecil berarti kita bisa langsung kerja.
Oke, kita hitung dulu jumlah datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lagi. Maka kalau begitu tengah-tengahnya pada data kelima. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia. Ya, paling gampang nyari median karena posisinya adalah di tengah-tengahnya, langsung kita dapat. Ya, 4 di kiri, 4 di kanan. Maka nilai mediannya adalah 5. Oke, kita jawab yang ini. Oke. Nilai pengamatan yang paling sering muncul. Oke, nilai pengamatan paling sering muncul adalah betul sekali, modus. Oke. Nilai pengamatan yang membagi data terurut menjadi dua bagian yang sama atau rata-rata dua pengamatan yang paling tengah. Nah, berarti yang dimaksud nilai apa, anak-anak? Kalau ada ini sama ini yang dimaksud membagi data terurut menjadi dua bagian, ini yang ditanya. Karena ini yang ditanya berarti nilai apa? Nilai Q2. Q2 itu adalah nilai, ya, median. Betul sekali. Oke. Pemotongan dua angka desimal dari hasil pengukuran 35,567 adalah titik-titik. Anak-anak berarti kalau gitu kita mau bikin jadi satu angka di belakang koma. Berarti mau ini di-cut di sini. Nah, yang kamu lihat adalah ini. Angka yang ini. Kalau angka yang ada di sini lebih dari sama dengan 5, maka yang di depannya ditambah 1. Karena ini angkanya 6, maka angka 5 yang ini harus kita tambah 1. Karena di sini angkanya 6. Oke, ingat syaratnya kalau lebih dari sama dengan 5, angka di depan ditambah 1. Angka di depan tambah 1. Ditambah 1. Karena ini 6, berarti angka di depannya adalah 5 ya. Ditambah 1, maka jadi 35,6. Maka anak-anak jawab ini. Oke, next. Rata-rata dari, mencari rata-rata data tunggal seperti ini hanya dijumlahkan saja ya. Berarti kamu jumlah-jumlahin. 3 tambah 4, 7, 12, 18, 23, 30, 34, 40, 42, 50. Maka jumlah semuanya 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumlah datanya 10. Maka 50 dibagi 10 dapat 5. Oke ya, hanya dijumlah-jumlahkan saja. Oke, berarti kita jawab yang ini. Next. Nilai simpangan baku. Oke, simpangan baku berarti kalau gitu harus nyari rata-rata terlebih dahulu. Oke, kita nyari rata-rata terlebih dahulu karena data tunggal berfrekuensi, maka kita harus putuskan siapa yang menjadi rataan sementara. Oke, misal Bu Ani pilih yang ini ya. Ini menjadi rataan sementara. Oke. Berarti ketika mencari nilai D, semua nilai XI kita kurang 15. Mulai dari angka 13. Kalau dikurang 15 hasilnya min 2. 14 dikurang 15 min 1. 15 dikurang 15 0. 16 dikurang 15 1. 17 dikurang 15 dapat 2. Setelah itu maka D-nya kita kali F. Ya, D-nya kita kali F. Maka 5 dikali min 2 hasilnya min 10. 8 dikali min 1 min 8, 14 kali 0, 0, 8 kali 1, 8, 5 kali 2, 10. Maka ini kita jumlah. Min 10 tambah 10 berarti 0, min 8 tambah 8 juga 0, maka jumlahnya adalah 0. Maka rata-ratanya adalah, nah ini rataan sementara yang sudah kita pilih nih kodenya tadi 15, ditambah jumlah DF-nya adalah 0, dibagi jumlah frekuensi. Frekuensi 5 tambah 8, 13, 27, 35, 40. Maka jumlah frekuensinya adalah 40. Ya, 15 ditambah 0 dibagi 40 adalah 0. Maka rata-ratanya 15. Karena kita ditanya adalah simpangan baku, kita harus berarti nyari ragam. Nyari ragam adalah sigma dari siapa? Ya, betul. XI diambil X bar kuadrat ya. Jangan lupa, karena ini berfrekuensi berarti nanti dikali F. Dibagi jumlah datanya. Oke, berarti kalau begitu kita sudah punya rata-ratanya 15. Ingat, ini lihat. Yang dikuadratkan adalah setiap XI diambil X bar. Oke, berarti kita buat lagi di sini. Untuk XI diambil X bar ya. XI diambil X bar, XI-nya 13. Diambil X barnya berarti 15, hasilnya min 2. Min 2. 14 dengan 15, ini 14. Dengan diambil 15 berarti min 1. 15 diambil 15 0, 16 diambil 15 1, 17 diambil 15 2. Oke, karena ini minta dikuadratin, maka kita kuadratkan. XI dikurang X bar kuadrat.
Maka dikuadratkan 4, 1, 0, 1, 4. Baru kita kali F. Oke, kita kali F. F yang pertama 5. Berarti 5 dikali 4 dapat 20. Ya, ini dikali sama F. Kemudian 1 dikali 8 berarti 8. 0 kali 14, 0. 1 kali 8, 8. 4 kali 5, 20. Ini yang kita jumlah. Oke, 20 tambah 20, 40. 48, 56. Jumlahnya 56. Ya, dibagi 40. Oke, kita hitung berapa 56 dibagi 40. Hasilnya adalah 1,4. Hasilnya 1,4 itu adalah nilai siapa? Iya, nilai ragam. Bagaimana caranya mencari simpangan baku? Simpangan baku berarti adalah akar dari ragam. Karena ragamnya nilainya 1,4, maka simpangan bakunya akar dari 1,4. Maka anak-anak harus menjawab yang ini. Oke, sip, lanjut. Jangkauan. Jangkauan itu apa? Pertanyaan jangkauan itu adalah nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Ya, nilai terbesarnya berapa? 9. Nilai terkecilnya 5. Oke, berarti anak-anak cukup mencari 9 diambil 5. Ya, betul. 9 diambil 5 hasilnya adalah 4. Maka anak-anak jawab ini. Ragam. Oke, sama seperti tadi ragam berarti harus nyari rata-rata ya. Harus kita cari rata-rata terlebih dahulu, kita jumlahkan ya. 2 tambah 4 6, 6 8 12 16 18 20 24 28 30. Oke, 30 jumlahnya. Berapa jumlah data? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, 10, maka rata-ratanya 3. Ya, sip. Ingat ragam. Ragam tadi rumusnya apa? Jumlah dari setiap xi diambil x bar dikuadratin. Oke, berarti kalau begitu kita cari. Ragamnya adalah selisihnya xi dengan rata-rata. Oke, 2 sama 3 selisihnya kan 1. Dikuadratin ya, langsung aja ya. Dikuadratin berarti dapat 1. 4 dengan 3 selisihnya 1, dikuadratin dapat 1. 2 dengan 3 selisihnya 1, dikuadratin juga 1. 4 dengan 3 selisihnya 1, dikuadratin juga 1. 4 di selisihnya dengan 3 adalah 1, kemudian dikuadratkan hasilnya 1. 2 dengan 3 selisihnya 1, dikuadratkan 1. 4 dengan 3 selisihnya 1, dikuadratkan jadi 1. 4 dengan 3 selisihnya 1, dikuadratin 1. 2 dengan 3 selisihnya 1, dikuadratin juga 1. 2 dengan 3 selisihnya 1, dikuadratin juga 1. Oke, kita bagi, banyak datanya ada 10 ya. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jumlahnya 10. Jadi 10 dibagi 10 nilainya 1. Oke, selesai, dapat nilai ragamnya. Oke, next. Simpangan rata-rata. Oke, simpangan rata-rata rumusnya apa? Ya, setiap xi diambil x bar, tapi pakai tanda mutlak ya, bagi banyak data. Berarti sekali lagi harus nyari rata-rata. Nyari rata-rata dijumlahkan. 2 tambah 3, 5, 11, 19, 30. Jumlah data 30, banyak data. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Berarti 30 bagi 5 dapat 6. Oke. Pakai tanda mutlak berarti hanya cari selisihnya aja nih, karena hasilnya pasti positif ya. Mulai dari data yang pertama yaitu 2. 2 dengan 6 selisihnya 4. 3 dengan 6 selisihnya 3. Positif ya, karena tanda mutlak. Oke, kemudian 6 dengan 6 selisihnya 0. 8 dengan 6 selisihnya 2. 11 dengan 6 selisihnya 5. Oke, kita bagi banyak datanya ada 5. Berarti 4 tambah 3, 7, 9, 14. Berarti 14 dibagi 5. 14 bagi 5. Ya, 2 kali 5, 10. 4 kurang 0, 4. Berarti 40, ini 8. Oke, selesai. Dapat 2,8. Oke, next nomor berikut. Oke, simpangan kuartil. Simpangan kuartil.
Apakah rumus simpangan kuartil? Ya, betul. Setengah dari Q3 dikurang Q1. Oke, otomatis berarti kita harus nyari nilai Q3 dan Q1. Lihat datanya. Sudah urut apa belum? Belum, masih berantakan. Maka harus diurutkan terlebih dahulu. Mulai dari yang paling kecil. Paling kecil ini ya, 5. 5-nya ada 3. Oke, next 6. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Kemudian berikutnya 7. 1, 2, 3. Ada 3. 1, 2, 3. Oke, next 8. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, next 9. 1, 2. Oke. 1, 2. Jumlah data dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cek. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, benar. Berarti ada 14. 14 genap. Genap berarti diantara ya. Oke, karena diantara 14 bagi 2 kan 7 tuh. Oke, berarti antara data ke-7 dan data ke-8. Kita lihat 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini dia. Ini juga pasti 7. Nah, ini dia potongan yang pertama yaitu untuk Q2. Oke, Q1 berarti ada di kelompok yang ini. Kelompok yang ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu ganjil. Berarti tempat 1. Oke, pada data keberapa? Ya 7 bagi 2 kan 3,5. Berarti pada data ke-4. Nih, Q1-nya. Bisa dilihat kan? 3 di kiri, 3 di kanan. Oke, ini Q1. Sedangkan Q3-nya sama polanya. 3 di kiri, 3 di kanan. Berarti ini dia Q3-nya. Berarti kalau gitu kita hitung setengah dari Q3-nya adalah 8. Q1-nya adalah 6. Berarti setengah dikali 8 diambil 6 adalah 2. Oke, hasilnya 1. Ini dia. Oke, next. Modus, oke. Kita mulai masuk data kelompok ya. Data kelompok yang disajikan dalam bentuk histogram. Oke, anak-anak kalau ngeliat histogram seperti ini, boleh diubah dulu ke data kelompok atau mau langsung juga boleh. Emang bisa Bu? Langsung bisa. Karena modus itu kan rumusnya masih ingat nggak? Tepi bawahnya, betul? D1 betul, dibagi D1 tambah D2 kali panjang kelas. Ya. Oke, anak-anak berarti kan setiap batang kan menggambarkan kelasnya ya. Batang pertama berarti kelas yang pertama, batang kedua berarti kelas yang kedua, dan selanjutnya. Karena modus adalah nilai yang sering muncul, maka kelasnya modus mudah dilihat. Kelasnya modus berarti ada di sini nih, tuh. Pada frekuensi yang paling banyak. Dan ini sudah menggambarkan nilai tepi bawah. Ya, itu sudah menggambarkan nilai tepi bawah, berarti kita bisa langsung pakai. Tepi bawahnya berarti berapa itu? 225,5 ya. Ya, itu dia. Kita pakai langsung. Tepi bawahnya 225,5 tambah. Nah, D1. Masih ingat nggak? D1 adalah selisih frekuensi modus dengan sebelumnya. Ini frekuensinya modus 18. Frekuensi yang sebelumnya adalah 12. Ya, D1 ya ini selisihnya. Berapa? 18 diambil 12. 6. Ya, itu D1-nya 6. Oke, sekarang kita nyari D2. D2 adalah selisih dengan sesudahnya. Di sini berapa? 9. Maka D2-nya adalah selisihnya dengan 18 diambil 9 berarti 9. Ya, D2-nya 9. Kemudian kita kali panjang kelas. Panjang kelas, kita lihat panjang kelasnya 225,5 itu kan berarti 226 ya. Sampai datanya tepi atasnya 230,5 berarti 230. Ya, cara baca kan gitu ya. Tepi bawah itu kan sudah diambil 0,5. Kenapa 225,5? Karena 226 diambil 0,5 jadi 225,5. Kenapa 230,5? Karena dari batas atas ditambah 0,5. Berarti kalau gitu panjang kelasnya ada berapa? Dari 226 ke 230. Nggak boleh diambil begini 230 diambil 226, jangan ya. Biar kamu paham antara 226 sampai 230 itu isinya begini. Tuh. Isinya ini
data antara 226 sampai 230 intinya ya isinya 226, 2227, 228, 229, 230. Berarti panjang kelasnya ada berapa? Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, maka kita kali 5. Kita kali 5. Kita hitung 225,5 plus 6 per 6 tambah 9 berapa? 15 kali 5. Nah, anak-anak boleh ngitung 6 kali 5 dulu, 30. Boleh, dibagi 15 dapat 2. Boleh. Atau anak-anak melihat, Bu, saya mau pakai sama-sama dibagi 5. Boleh, 5 bagi 5 dapat 1, 15 bagi 5 dapat 3. Sama aja ya. 6 dikali 1 hasilnya 6, kemudian dibagi 3 hasilnya 2. Sama aja. Oke, berarti kalau begitu kita jumlah dengan 225,5 hasilnya 227,5. Oke, ini dia jawabannya. Next. Nah, nilai modus. Nilai modus. Modus itu berarti nilai sering muncul, maka frekuensi yang paling besar ada di sini. Maka kelas modus ada di sini. Oke, rumusnya tadi masih sama ya. Apa tadi? Tepi bawahnya, betul. D1 tambah D2 kali I. I panjang kelas. Nah, biar terbiasa itu ya. Tepi bawah kelas berarti anak-anak lihat yang ini. Di sini berapa? 20. 20 berarti diambil 0,5. Karena ini kan namanya batas bawah. Nah, tepi bawah itu kan harus diambil 0,5. Berarti hasilnya 20 kalau diambil 0,5 hasilnya adalah 19,5. Itu tepi bawahnya. 19,5. D1. Selisih frekuensi modus dengan sebelumnya. Nggak ada kan sebelumnya. Berarti 0. Maka D1-nya 50 diambil 0. Berarti hasilnya 50. Per 50 plus. D2. Selisih dengan sesudahnya. Berarti 50 dikurang 25. Berarti hasilnya 25. Berarti kita tambah 25. Panjang kelas. Panjang kelas dari 20 sampai 22 isinya berarti 20, 21, 22. Berarti panjang kelasnya ada 3 kali 3. Oke, berarti 19,5 plus 50 per 75 kita kali 3. Sama-sama dibagi. Boleh, lebih gampang ya. Daripada ngitung kegedean, ya kan? Sama-sama dibagi aja. 3 bagi 3 dapat 1, 75 bagi 3 dapat 25. Jadi ngitungnya 50 kali 1, 50 bagi 25 dapat 2. Ya, betul. Berarti 19,5 tambah 2, 21,5. Ini dia jawabannya. Oke, next. Oke, kita masuk soal berikutnya. Pertanyaannya adalah nilai kuartil bawah. Oke. Kalau Bu Ani biasa bikin harus FK ya, karena ini kuartil. Karena ini kuartil berarti kita harus bikin FK. Nah, kita catat F-nya aja. Kita catat F-nya terlebih dahulu. Lihat ini kelas pertama. F-nya adalah ya 7. Oke. Kelas kedua F-nya 9. Kelas ketiga F-nya 15. Kelas berikutnya F-nya ini 30. Kelas berikutnya ini F-nya 20. Kelas berikutnya ini F-nya 19. Oke. Kita cari FK terlebih dahulu. 7, 16, 31, 61, 81, 100. Oke. Apa nilai dari kuartil bawah atau Q1? Ya, tepi bawahnya, betul. Karena Q1 itu seperempat data, seperempat diambil FK sebelumnya dibagi frekuensinya Q1 kali panjang kelasnya. Oke, berarti kita harus tahu letak kelasnya Q1. Ini ya, untuk menentukan letak kelas ya, masih ingat? Kita hitung seperempat N. N-nya 100, maka seperempat dari 100, 25. Ada di sini. Ya, ini dia letak kelasnya Q1. Baru kamu lihat kelas ketiga kan? Kelas ketiga nih kelas ketiga. Nah, ini dia 52,5 TBK-nya, ya kan? Kita langsung pakai aja langsung. 52,5. Seperempat N-nya tadi udah dihitung 25. FKS-nya berarti lihat sebelumnya, nih FK sebelumnya 16. Dibagi F frekuensinya, ini frekuensinya Q1 15 kali panjang kelasnya. Panjang kelasnya kita lihat ya.
52,5 itu berarti kan 53. 57,5 itu berarti 57. Oke. Udah. 53 sampai 57 isinya ya berarti 53, 54, 55, 56, 57. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 panjangnya. Kali 5. Ya. Berarti 52,5 tambah 25 diambil 16 dapat 9. Per 15 kita kali 5. Oke, sama-sama bagi 5 boleh. Bagi 5 dapat 1, 15 bagi 5 dapat 3. 9 bagi 3 dapat 3. Maka 52,5 ditambah 3 hasilnya 55,5. Ini dia jawabannya. Oke. Oke, kita masuk soal berikutnya. Pertanyaannya adalah nilai rata-rata. Oke, nilai rata-rata. Ini data kelompok ya. Karena data kelompok harus nyari XI terlebih dahulu. Oke, XI 41 sampai 45. Berarti tengahnya 43. Ini berarti 48. 51 tengahnya 52, 53. 56, 57, 58. Bu, kok bisa sih, Bu? Kamu jajarin aja kalau memang bingung. Nih, misal 61 sampai 65. 61, 62, 63, 64, 65. Tengahnya di mana? Ini berarti 63. Ini berarti 68. Oke, itu XI-nya selesai. Kemudian kita cari D-nya. Masih ingat ya? Untuk mencari D berarti semua XI kita ambil rataan sementara yang kita pilih. Kamu milih apa rataan sementaranya? Misal milihnya 58. Maka semuanya nanti diambil 58. Mulai dari 43 diambil 58. Berarti dapat min 15. 48 diambil 58 min 10. 53 diambil 58 minus 5. 58 diambil 58 berarti 0. 63 diambil 58 berarti 5. Ini berarti 10. Lihat aja polanya tuh, selisihnya 5, 5, 5, 5 kan. Oke. Sebelum ini dikali F, kita rapikan lagi U. Nah, biar gampang lagi ngecilinnya. Kan panjangnya berarti 5 ya. Ini berarti kan panjang kelasnya berarti 5. Oke, berarti U itu semuanya nilai D kita bagi 5. 5 itu panjang kelas. Berarti minus 15 dibagi 5 kan dapat min 3. Min 10 bagi 5 min 2. Ini min 1. Ini 0. Ini 1. Ini 2. Nah, ini yang kita kali sama F. Ya, biar hemat ngitungnya. F-nya berapa? 10. Dikali min 3 berarti min 30. 12 kali min 2 min 24. 18 dikali min 1 min 18. Ini 0. Ini 20 kali 1 berarti 20. Dan terakhir nih 6. 6 dikali 2 berarti 12. Nah, ini yang kita jumlah. Oke, kita jumlah. 20 tambah 12 berarti 32. 32 diambil 30 berarti plus 2. Ya kan? 2 diambil 24 berarti min 22. Min 22 ditambah min 18. Berarti min 40. Ya, betul, min 40. Jumlahnya min 40. Udah, jadi rata-ratanya adalah rataan sementara yang kita pilih ya 58 ditambah ya panjang kelasnya 5, jumlah F-nya min 40, jumlah F-nya 100. Ya, seperti itu. Berarti kalau begitu kita hitung 58 ditambah 5 dikali min 40 kan min 200 ya. Dibagi 100 berarti dapat, ya boleh sama-sama bagi 100 ya. Jadi min 2. 58 diambil 2, 56. Ini dia jawabannya. Selesai. Oke, cukup anak-anak. Terima kasih pembahasan kali ini. Waktunya panjang sekali. Semoga bermanfaat. Buani akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.